Rocky Gerung. Saya adalah seorang pesimistik yang rasional, tapi Anda optimistik yang irasional. Kalau langkah-langkah radikal tidak dilakukan, nggak mungkin kita bisa memberantas korupsi. Mampukah Indonesia melawan korupsi? Nggak mampu, saya bilang. Itu saya pasti. Nah, ya kan? Kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Siapa ngomong? Belum merdeka. Belum. Saya mohon maaf tadi salah tempat. Saya Sofian Hotel Menteng. Saya bilang saya sakit kepala, karena itu saya mau tiduran di parkiran. Alhamdulillah di telepon, Bang, sudah mulai acaranya. Ya sudah, saya keluar. Setelah saya keluar ternyata tidak ada di situ. Adanya di situ, terpaksa saya lari di sini. Oke, pertama-tama saya mohon maaf ya. Tidak ada orang yang pandai atau komprehensif sekali. Kita hanya berusaha saja menjawab dari perspektif kita, ya, dan tanpa ingin mengatakan bahwa yang lain salah atau yang lain benar. Ini betul-betul personal perspektif ya. Tapi tentu berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan lain sebagainya. Mampukah Indonesia melawan korupsi, kan begitu ya? Pertanyaan sentralnya. Jawaban saya tidak mampu. Sekali lagi jawaban saya tidak mampu, ya. Jadi kawan-kawan semua, bicara mampu dan tidak mampu itu soal perspektif saja. Anda mau pakai perspektif yang optimistik atau perspektif yang pesimistik. Tidak selalu bahwa yang namanya perspektif optimistik itu selalu lebih baik, belum tentu. Makanya kata Rocky Gerung, saya adalah seorang pesimistik yang rasional, tapi Anda optimistik yang irasional. Kan begitu. Karena kadang-kadang ya, agen-agen pemerintahan, orang-orang dekat pemerintahan cepat sekali optimisnya. Dengan statement aja langsung optimis, cerah. Padahal kalau kita balikan kepada sejarah, sampai hari ini, sampai saya duduk di sini, belum ada Presiden Republik Indonesia yang berhasil memberantas korupsi. Belum ada. Termasuk Prabowo Subianto. Karena Prabowo kategorinya bukan tidak berhasil, tapi belum berhasil. Karena kita tidak tahu. Kalau indikatornya itu adalah IPK, Indeks Persepsi Korupsi, IPK kita tuh 37 itu termasuk negara korup. Jadi kalau cara menghitung IPK itu 1 sampai 25 itu sangat korup, 25 ke atas sampai 50 korup, 50 ke atas sampai 75 bersih, 75 ke atas bersihnya nggak ketulungan, ya kan? Nah, bersihnya yang nggak ketulungan itu negara seperti Norwegia, Selandia Baru, Singapura, Denmark, ya. Kalau Indonesia jauh sekali, kita masih negara korup. Karena itu sampai Prabowo berhenti menjadi presiden misalnya di 2024, saya tidak yakin kita masuk negara yang sudah tidak korup lagi. Nggak yakin. Artinya skor kita harus di atas 50. Skor di atas 50 itu belum pernah berhasil, belum pernah ada dalam sejarah Republik Indonesia. Skor tertinggi itu 40 di tahun 2019 yang dicapai oleh Pak Jokowi. Alhamdulillah setelah itu nurun. Jadi dari 40 turun ke 37, naik 38, turun 34, kemudian 34 dan terakhir 37. Jadi 37 itu 2024 kemarin itu skor kita 37. Tapi tetap negara yang korup. Nah, tetapi kita tidak adil juga. SBY ketika take over pemerintahan, skor indeks persepsi korupsi kita gila-gilaan 20. 20 itu berarti sangat korup. Oleh SBY dia berhasil menaikkan sampai 14 poin ke 34. Ya, lumayan lah. Itu lumayan. Kalau kita kan harus bicara statistik.
Tetapi Jokowi berhasil menaikkan 6 poin sampai 40. Itu periode pertama. Periode kedua ancur-ancuran. Karena sudah punya vested interest dan lain sebagainya. Oke, itu satu, saya bicara tentang data statistik kalau ukurannya adalah IPK, Indeks Persepsi Korupsi, atau CPI, Corruption Perception Index. Lalu apa yang membuat kita pesimis dan optimis dalam hal pemberantasan korupsi ini? Saya ingin mengatakan bahwa kalau langkah-langkah radikal tidak dilakukan, nggak mungkin kita bisa memberantas korupsi. Boleh tepuk tangan, mumpung gratis. Nggak mungkin memberantas korupsi, langkah-langkahnya biasa aja. Korupsi dibilang extraordinary crime, tapi langkahnya ordinary, nggak bisa. Saya nonton video Rwanda. Jadi Rwanda itu negara di Afrika apa ya? Pokoknya Afrika yang dulu saking bobroknya ada pelanggaran HAM, dibentuklah yang namanya ICTR, International Criminal Tribunal for Rwanda. Sama dengan former Yugoslavia. Itulah dua negara yang dihukum dunia internasional dengan membentuk pengadilan kejahatan hak asasi manusia. Sebelum adanya instrumen yang tetap ya, melalui instrumen yang kita belum menjadi anggotanya. Nah, tetapi Rwanda sekarang sudah menjadi negara yang seperti Singapurnya Afrika katanya. Kenapa? Begitu presidennya terpilih, presiden itu nggak tanggung-tanggung, dia pecat ini, pecat itu dan lain sebagainya. Seperti Georgia juga, polisi 30.000 dipecat. Ya, saya lupa itu di Georgia atau di Georgia, ya kan? 30.000 dipecat. Jadi Georgia negara yang sudah lebih baik sekarang, Rwanda negara yang lebih baik. Nah, Indonesia belum ada langkah-langkah radikal. Bahkan pada era pemerintahan Presiden Jokowi tambah suram, walaupun angkanya tidak begitu ya, karena statistik itu kan kita harus naik, masa kita turun ya? Kalau turun sinking, negara kita hancur namanya. Jadi apa yang membuat saya harus mengatakan bahwa langkahnya itu radikal? Begini, tahun 2016 saya pernah diundang oleh Jokowi, ya kan, dan bersama orang-orang hukum lainnya. Dan itulah kali terakhir saya diundang. Setelah itu kerjanya mengkritik Jokowi dulu saya. Jadi pada waktu itu saya bilang, Pak, kalau mau memberantas korupsi itu harus Bapak sendiri yang memimpin. Karena presiden itu adalah orang yang diberikan mandat oleh rakyat untuk memimpin Republik Indonesia. Mana ada KPK yang memberantas korupsi? KPK itu trigger mechanism dalam hal penindakan terutama. Kita bicara memberantas korupsi itu dari hulu dan hilir, dari prevention sampai law enforcement, mulai dari pencegahan sampai penegakan hukum, sampai kemudian tata kelola pemerintahannya, good governance dan clean government. Itu hasilnya kalau negara tidak korup lagi. Jadi bukan hanya soal menindak orang yang nyolong duit kemudian dihukum, nggak selesai, itu tidak menyelesaikan masalah secara makro, tapi secara mikro oke lah, ada angka-angka, ada statistik di situ. Tapi saya bilang, kalau Bapak mau memberantas korupsi, Bapak harus di backup oleh aparat. Mohon maaf Pak ya kalau saya ngomong agak pedas, karena saya ngomong depan Pak Jokowi. Cuma masalahnya Pak, aparat kita ini dari 101 yang korup, saya bilang. Saya lupa nyebut 101 atau 102 atau 120. Langsung orang ketawa kan ada, tapi nggak berani ketawa keras-keras di depan presiden. Karena itu saya bilang salah satu langkah ya untuk memberantas korupsi itu tidak cukup dengan tax amnesty. Dulu waktu itu kan ribut tax amnesty 2016. Saya bilang perlu kita legal amnesty. Apa legal amnesty itu? Kita berikan ampunan kepada para penegak hukum. Pokoknya diampuni semua. Yang korup-korup kemarin kita tahulah, ya. Kalau saya mau katakan you name it, mana jenderal yang tidak korup? Ada nggak berani tunjuk tangan? Saya jenderal tidak korup. Saya pastikan pasti miskin dia. Benar nggak Pak?
Kalau jenderal tidak korup pasti miskin. Tapi kalau jenderal kaya pasti korup. Nah, cuma memang kadang-kadang istilah korup itu ada agak beda-beda. Dikasih gratifikasi dianggap oleh pengusaha, ini bukan korup, ini pertemanan. Nah beda, itu korup juga. Jadi korup itu kalau kita menggunakan bahasa Bank Dunia adalah menggunakan otoritas pribadi, menggunakan otoritas publik untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau Anda jenderal, dekat-dekat pengusaha dikasih upeti, ya itu kan berarti kan Anda trading in influence sebenarnya, memperdagangkan pengaruh. Kan Anda harus paham bahwa Anda dikasih uang karena Anda jenderal. Kalau orang biasa saja kan nggak dikasih uang gitu kan, dikasih fasilitas dan lain sebagainya. Nah, cuman kalau kita sampai sekeras-kerasnya begitu, patah semua. Nggak ada yang mau jadi penegak hukum. Udah gajinya kecil, suruh ini lagi kan, suruh macam-macam. Karena itu saya bilang legal honesty dulu. Kita nolkan dulu. Tidak ada kesalahan penegak hukum, tapi bikin sistem anti korupsinya. Nah itu baru di sektor penegak hukum. Tapi oke, itu hanya cerita mengenai menghadap presiden. Tapi saya ingin cerita tentang pemerintahan Presiden Prabowo. Mampukah Indonesia melawan korupsi? Nggak mampu saya bilang. If, ya kan, pakai if, jika, ya kan? Sama aja. Mampukah Indonesia melawan korupsi? Mampu, jika semua, ya kan? Apa bedanya? Pendekatannya, apakah kita mau pendekatan pesimistik atau optimistik? Dua-duanya sama, bahwa harus ada upaya untuk memberantas korupsi. Nah, kenapa pesimistik saya? Begini, ya, ini tantangan bagi Prabowo Subianto juga. Kalau kita lihat misalnya pakai teori manajemen lah, paling gampang ya, kekuatan, kelemahan, kemudian kesempatan dan ancaman. Saya mulai dari ancaman dulu. Apa ancaman yang paling besar terjadinya korupsi di Republik Indonesia ini? Apa ancaman paling besar? Apa ancaman yang membuat kita akhirnya cenderung korup? Dan level paling rendah, kemiskinan, kekurangan, kelaparan. Anda bicara tentang idealisme sepanjang perut masih kenyang, ya kan? Sepanjang ada buah-buahan yang bisa dimakan, ya kan? Kayak gini ya. Tapi begitu perut sudah lapar, wakil presiden pun lira pun kalap juga dia, ya kan? Karena itu kita harus bedakan antara korupsi karena need atau karena greed. Jadi kalau dia need karena kebutuhan, maka treatmentnya harus berbeda dengan greed. Tetapi Indonesia ini negara kaya. Kemarin saya bilang, saya nggak tahu statistiknya ya. Kalau seandainya korupsi itu diberantas, benar-benar diberantas, tata kelolanya benar, rakyat Indonesia tuh bisa kok dikasih sumbangan, tunjangan puluhan juta per bulan. Wah enak kan? Ya kan? Di ruangan ini yang gajinya puluhan juta per bulan ya paling cuma dihitung bisa dengan jari kan? Bayangkan, kalau misalnya seluruh rakyat Indonesia itu bisa dikasih tunjangan puluhan juta, korupsi pasti akan turun dengan sangat signifikan yang by need, karena kebutuhan, ya kan? Korupsi karena kebutuhan itu pasti akan berkurang secara signifikan. Nah, karena itu berarti ada sesuatu yang besar yang harus diselesaikan kan? Yaitu selain memberantas korupsi itu sendiri, ada beberapa hal tata kelola yang harus diperbaiki. Pertambangan misalnya. Negara kita kaya, tetapi kekayaan itu mengalir kemana? Mengalirnya ke negara lain, ke China misalnya. Kata Faisal Basri, tidak ada negeri, saya ulang lagi terus ini, tidak ada negeri yang setolol Indonesia. Kenapa? Karena tata kelola nikel itu 90% buat Cina keuntungannya. Dan sebelum meninggal Faisal Basri mengatakan, oh saya salah katanya. Saya ulang-ulang itu sini. Kenapa? Yang benar adalah Minas kita. Bagaimana tololnya kita? Coba bayangkan. Lebih tolol lagi. Tololnya itu negara, tapi penguasa nggak tolol. Yang
penguasa yang cari rente dari oknum-oknum yang mencari rente. Kalau oknum satu dua, ini kalau banyak gimana itu oknum? Sudah oknum berkuasa bikin kebijakan lagi kan? Dan kemudian selalu kita dikatakan, kamu apa kontribusi buat negara? Oke, lebih baik begitu, lebih baik tidak ada kontribusi buat negara, tapi tidak ngerampok negara. Daripada kontribusi 6 tapi ngerampok 12. Ya kan? Itu kan negara minus jadinya. Ya kan? Nah, karena itu menurut saya ada hal-hal yang memang kita lihat ancaman terbesar. Apakah untuk mengatasi ancaman ini makan bergizi gratis, MBG? Alhamdulillah, banyak laporan MBG pun dikorupsi juga. Susah negara kita ini ya. Mau bikin program buat meraih miskin, dikorup juga. Ya kan? Karena mental korupsinya udah tinggi, jadi udah masalah struktural dan masalah kultural. Karena itu butuh langkah-langkah yang radikal. Oke, saya mulai dari kepemimpinan dulu, leadership. Jadi leadership in combating corruption. Jadi itu yang paling sebenarnya yang paling dibutuhkan. Di sini katakan dunia peradilan khususnya pemberantasan korupsi kembali cerah, ya kan? Di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto. Yakin gitu ya, pesan sponsornya terlalu berlebihan. Ini saking optimisnya. Saking optimisnya, ya kan? Kalau saya belum ada indikator-indikator yang menunjukkan bahwa ada langkah extraordinary. Langkahnya ordinary semua. Itu pun pilih-pilih juga. Masih ada kasus Tom Lembong, ya kan? Tapi ada kasus Timah, lumayan lah. Bukan kasus korupsi itu sesungguhnya. Korupsi itu adalah memberantasnya itu adalah bagaimana seorang pemimpin, seorang penguasa mau keluar dari lingkaran setan pemberantasan korupsi ini atau korupsi ini. Nah, maka ujian pertama Prabowo gagal. Apa ujian pertama dia gagal? Ketika melakukan rekrutmen kabinet. Gagal kan? Bagaimana mungkin? Yakin nggak yang di rekrut itu korup, banyak yang korup? Yakin nggak? Yakin lah. Dito Aryo Tejo kan jelas terima dana BTS, kembalikan 27 miliar, masih dipakai sebagai menteri. Belum lagi menteri-menteri yang di lingkaran Prabowo sendiri yang menurut lawyernya Dito terima juga dana BTS itu. Belum, Ditonya yang sudah, tapi yang itu belum 1, 2, 3 orang yang dia sebut, yang lawyernya sebut, namanya Mahdir Ismail yang nyebut. Siapa aja? Ya tanya Mahdir. Karena Mahdir bilang sama saya itu di Bali, gitu. Dan yang mendapatkan itu adalah sekarang jadi menteri di kabinet Prabowo. Yang dulu dia anggota DPR. Saya kasih clue gitu aja. Nggak ada korupsi ini yang nggak melibatkan DPR kalau korupsi skala besar sampai triliunan itu. Oke. Nah itu juga ancaman anggota DPR, ya kan? Oke. Karena itu Prabowo sudah gagal di percobaan pertamanya. Saya Presiden Republik Indonesia bersumpah untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang seluruh-seluruhnya. Alhamdulillah. Hari ini dia bersumpah, malamnya sudah dilanggar tuh sumpahnya. Saya tidak sentimen, saya ngomong apa adanya. Itu saya kan jadi orang hukum tata negara karena saya bisa tunjukkan faktanya. Faktanya, my Teddy, Mayor Teddy, ya kan? Sekarang Lady, let's call Teddy sekarang, ya kan? Kan bayangkan, itu jelas-jelas melanggar undang-undang. Sampai sekarang pun melanggar undang-undang, tapi tidak ada yang peduli. Saya yakin presiden yang tidak menghormati undang-undang dan undang-undang dasar nggak bisa memberantas korupsi, nggak bisa. Karena korupsi itu Anda harus punya kualifikasi yang besar, yang kuat, yang Anda harus patuh, tunduk pada aturan. Kalaupun Anda mau yang namanya nyari breakthrough, terobosan, maka Anda punya instrumen yang namanya Perpu. Nggak main comot-comot tanpa dasar hukum. Bayangkan Teddy itu, saya tanya, Teddy itu apa jabatannya? Seskap. Itu setingkat menteri atau enggak? Hah? Sekarang katanya eselon 2. Ya kan katanya.
Tapi kira-kira pernah nggak dia koordinasi sama eselon satunya? Pernah nggak kemudian dia lapor kepada menterinya? Orang dia lapornya langsung pada presiden, kan merusak struktur atau birokrasi kenegaraan. Masa eselon 2 mendampingi presiden, eselon 1 diperkenalkan sebagai cabinet secretary, ya kan, kepada pemimpin-pemimpin dunia. Maksud saya, kalau kita mau konsisten memberantas korupsi, kita mulai dari bagaimana kita patuh pada aturan main. Salah nggak mengangkat Teddy? Saya bahkan mengatakan waktu Menko Polkam belum ada Jamari Caniago, ada yang mengatakan Teddy aja Menko Polkam. Saya setuju, saya bilang. Nah, sekalian aja. Saya bukan skeptis. Kalau dia jadi Menko Polkam, dia harus berhenti sebagai TNI. Itu jelas, itu tidak melanggar undang-undang. Sekarang ini melanggar undang-undang dia. Dibilang pejabat eselon 2 tetapi rasa menteri, ya kan? Dan pejabat eselon 2 pun itu paling tidak harus setingkat brigjen, setingkat maijen. Kalau eselon 1 setingkat letjen, kan begitu? Bukan perwira menengah. Nah, yang suka-suka ini, nggak ada yang berani mengkritik itu. Kan Anda kan takut semua, kita takut semua sama kekuasaan, ya kan? Cuma saya sama Slamet Ginting aja yang ngeritik-ngeritik. Lira juga. Hah? Oh, Lira juga ya? Oh, okay. Saya nggak dengar Lira, berarti Lira ehonya kurang tuh berarti. Kan udah disuntik lagi sekarang. Oke. Nah, jadi Prabowo harus memberikan sebuah green light, ya kan? Sebuah tindakan-tindakan terukur sehingga rakyat percaya dia akan berantas korupsi. Itu yang paling penting. Nah, langkah radikal apa yang harus dilakukan? Begini. Ini mohon maaf ya, saya ngomong apa adanya. Yakin nggak kalau Mahkamah Agung itu rusak? Yakin. Kalau misalnya 100% itu kerusakan dan 0% itu tidak ada kerusakan, berapa persen tingkat kerusakan kira-kira di Mahkamah Agung? Berapa? 70%. Artinya harus ada 70% hakim agung yang dipecat, benar nggak? Betul. Iya kan? Logikanya begitu. Ini mohon maaf Pak, mohon maaf ya, saya jangan ditangkap Pak. Oke. Yakin nggak bahwa korup? Yakin? Berapa persen? 90. Artinya kalau 90, ada 90% polisi yang harus dipecat. Kalau kita mau benar-benar, bukan berarti orang itu dimatikan, nanti dibina lagi, ya kan? Diapakan, diseleksi ulang atau apa dan lain sebagainya. Yakin nggak kejaksaan itu korup? Berapa persen? 80. Berarti 80% harus dipecat. Nah, kondisi itulah yang bisa membuat kita optimis bahwa korupsi bisa diberantas. Kalau kita bicara tentang yang namanya law enforcement, pemberantasan korupsi. Tetapi di sisi pencegahan, ya jangan dipakai menteri-menteri yang kira-kira tidak pro pemberantasan korupsi. Ya kan? Anda ingin kabinet yang pro pemberantasan korupsi, begitu ya? Kemudian, tapi yang dipakai menteri yang kira-kira kerjanya ngintip uang negara, ya kan? Ya kan? Kira-kira gampang lah nggak melihat menteri-menteri yang tukang ngintip uang negara, tukang ngintip sumber daya alam, gampang nggak lihatnya? Gampang. Tapi barang itu masih dipakai juga. Bahkan bisa berperiode-periode dipakai. Ada waktunya. Presiden. Nah, kalau ada waktunya tinggal 2 tahun lagi, misalnya baru tahun ketiga kita baru mau bicara pemberantasan korupsi, gagal, ya kan? From the beginning, harusnya dari awal kalau mau memberantas korupsi, kan itu sumpah dia kan? Sumpah dia. Jadi menurut saya langkah radikal yang pernah saya tawarkan itu adalah shutdown Mahkamah Agung ketika ditemukan Zaruk Rikar. Bayangkan seorang maklar itu bisa mengumpulkan uang cash sampai 1 triliun, hampir 1 triliun, ditambah uang 30 miliar plus emas 51 kilogram. Saya bilang
Kalau maklarnya saja bisa mengumpulkan 1 triliun, apalagi hakim-hakim yang menerima aliran dananya. Masa orang nyogok hanya untuk maklar, ya kan? Pasti datang ke hakimnya. Oh, coba buktikan. Sontoloyo kalau saya bilang, suruh buktikan. Memberantas korupsi itu tidak bisa pakai hanya case by case. Bagaimana mungkin muter-muter di lingkaran yang korup? Kasus Sambo aja itu nggak dibongkar sekuat-kuatnya. Misalnya ada ternyata datang, saya ditunjukkan dan itu sudah beredar di mana-mana, ada di inilah.com juga. Ada pembekuan rekening dari BNI ke Sungai Bahar, alamatnya Joshua, uang 100 triliun kurang 1 rupiah. Hah? Mana saya tahu. Apakah itu benar atau tidak? Yang jelas ada surat itu. Kalau tidak benar, tolong dong diklarifikasi yang benar. Sama-sama kita investigasi, apa ada kan gampang diinvestigasinya. Coba bayangkan. Kalau sudah lilitan-lilitan terjadi, Anda berharap proses yang namanya penegakan hukumnya akan benar hulu dan hilirnya? Gak bisa. Yang melakukan penyelidikan, ya barangkali juga bermasalah. Yang melakukan penyidikannya bermasalah. Melakukan penuntutan yang bermasalah. Yang memberikan vonis bermasalah juga. Muter-muter kita. Yang pusing lirah. Karena semua pengaduannya mentah semua akhirnya kan. Dibahas di depan di proses penyelidikan atau penyidikan, tapi divonis selesai. Begitu divonis karena desakan masyarakat, cincai juga dia di lapas, langsung dapat remisi dan lain sebagainya. Berat bagi kita, ya. Karena itu tips saya dalam tanda kutip ya, sok-sok pinter lah ya kan, padahal jauh lebih pintar dari Prabowo. Tapi Prabowo itu, maksudnya jauh lebih pintar Prabowo. Tapi Prabowo itu adalah orang yang, pertanyaan kita adalah, he is a part of problem atau part of solution. Dia bagian dari masalah atau bagian dari pemecahan masalah. Kalau dia bagian dari pemecahan masalah, maka satu hal yang harus menjadi sebuah prasyarat adalah dia clear dulu. Hanya sapu bersih yang bisa membersihkan lantai kotor. Clear dulu. Pertama, dia clear, tidak ada vested interest terhadap dirinya. Oke? Yang kedua, terhadap keluarganya. Dia makin lebar harus. Terhadap dirinya clear harus. Terhadap keluarganya clear juga harus. Lalu terhadap yang lebih lebar lagi, organisasinya dan lain sebagainya. Selama tantangan bagi seorang Prabowo adalah 2 hal. Dia masih menjadi ketua umum partai politik dan itu lahan subur untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Dan yang kedua, dia masih mau menjabat untuk periode kedua. Saya bahkan sudah bilang, kalau Prabowo mau periode kedua, nggak usah pilpres. Gak ada gunanya. Pilpres kita, pilpres bodoh-bodohan saja saya bilang. Kenapa? Pilpres itu tidak ditentukan oleh rakyat, tapi ditentukan oleh Kodari aja. Kata Kodari 58%, 58%. Iya kan? Nanti operatornya tinggal bekerja. State aparatus, ya kan? Using a financial, state financial atau state facility. Jadi once Anda adalah penguasa, didukung kekuasaan, kemudian Anda bisa menggunakan uang negara, bisa menggunakan aparat negara dan fasilitas negara. Gak akan ada lagi yang namanya pilpres itu pemilu, ya kan? Udah pasti Anda menang. Makanya jangan heran. Jadi terakhir, ya, pemberantasan korupsi hanya bisa dilakukan kalau Prabowo adalah dia bukan bagian dari masalah, tapi bagian dari pemecahan masalah. Dan harus jauh menumpas habis geng-geng Solo,
sampai tidak tersisa lagi. Baru itulah solusi bisa ada harapan. Luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.